berbagai peristiwa terkini dari dunia olahraga. Fresh, terpercaya. Kompas Sport, pagi dalam Kompas Pagi. Kompas Sport, malam dalam Kompas Malam. Kompas Sport, weekend. Eredivisie. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Tangkap semuanya, eksklusif di Kompas TV. Mbah Tupon dan mafia tanah. Pihak di balik mafia tanah tak selalu orang yang jauh atau penjahat bermuka garang. Penjahat itu kenalan dekat korban hingga petugas pemerintah. Tupon Hadiswarno 68 tahun atau Mbah Tupon, warga Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dirundung masalah pelik. Semua berawal ketika ia menjual sebagian tanahnya kepada B. Kemudian B diduga bekerja sama dengan IF memperdaya Tupon sehingga warga desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan itu kini terancam kehilangan sisa tanah seluas 1.655 meter persegi beserta rumahnya. Laki-laki buta huruf itu diduga dijebak sehingga mau menandatangani beragam berkas dan menyerahkan sertifikat tanahnya kepada B. Sertifikat lahan dan rumahnya berganti atas nama orang lain dan menjadi agunan di salah satu bank untuk pinjaman 1,5 miliar rupiah dalam status macet. Ruang hidup Tupon dan keluarganya tersebut masuk proses lelang. Tupon kebingungan, stres, dan bahkan sempat pingsan. Nasib buruk petani yang tak segan menghibahkan sebagian tanahnya untuk keperluan kampungnya itu lantas viral dan meraup dukungan publik. Tak kurang dari Bupati Bantul dan Kantor Pertanahan Bantul kini berupaya membantu Tupon. Meskipun belum sampai pada akhir penyelesaian yang diharapkan, masalah Tupon telah mendapat titik terang. Suatu hal yang mungkin belum didapatkan oleh banyak korban kasus mafia tanah di banyak daerah di Indonesia. Merunut kasus-kasus mafia tanah sebelumnya, pihak yang terlibat begitu banyak. Korban ini bahkan termasuk lembaga pemerintah, artis, politisi, sampai rakyat kecil seperti Tupon. Pelaku berjejaring mulai dari orang biasa, makelar, petugas pertanahan, sampai pengusaha ataupun pejabat. Para pelaku memanfaatkan minimnya pengetahuan warga tentang pentingnya alas hak atas tanah. Sudah menjadi praktik umum, rumah dan tanah warga tak disertifikatkan. Pengalihan hak karena jual beli tak selalu diikuti proses sertifikasi. Di sisi lain, data kepemilikan tanah di lembaga pemerintah terkait pun belum terkelola dengan baik. Banyak kasus 2 atau lebih sertifikat terbit atas satu bidang tanah yang sama. Merujuk pada hasil riset yang dikutip dalam Pahlawan Kesiangan di Palagan Konflik Lahan, pemerintah membuahkan produk-produk hukum yang sebenarnya mampu menyelesaikan konflik lahan dari yang paling sederhana sampai yang tersulit. Akan tetapi, peran pemerintah atau negara yang tidak netral membuat sengketa lahan memburuk, bahkan mematikan. Terutama di negara berkembang yang korup, konflik yang paling sulit dicari solusinya adalah yang mencakup administrasi pertanahan yang korup dan perebutan tanah melibatkan peran negara. Agar tidak terus ada Tupon lain, tentu masyarakat butuh terus diedukasi untuk memahami pentingnya mengurus alas hak atas tanahnya secara resmi. Negara dengan berlapis lembaga dan petugasnya dituntut melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Sudahi main mata korupsi petugas nakal demi terjaminnya ruang hidup warga. Kami ajak Anda melihat informasi apa saja di harian Kompas Sabtu 3 Mei 2025. Pada halaman muka terdapat judul besar Industri Manufaktur Melemah. Kepastian hukum dari kebijakan pemerintah akan meningkatkan kepercayaan pelaku industri dalam menjalankan usahanya. Industri manufaktur dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya ketidakpastian di pasar global. Kondisi ini tercermin dari melambatnya Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia dan menurunnya indeks kepercayaan industri. Para pelaku usaha mendesak pemerintah untuk memberikan pelindungan lebih bagi industri nasional dari gempuran produk impor. Pukulan tersebut tercermin dari merosotnya Purchasing Index PMI Indonesia pada April 2025.
Kita lihat lagi ada foto berita di halaman muka, ini terkait dengan pelaksanaan haji. Salah satu anggota jemaah haji Kloter 1 Jawa Timur menuju pesawat membawa mereka ke Tanah Suci di Bandara Internasional Juanda. Tahun ini merupakan tahun kedua penerapan layanan jalur cepat atau fast track atau Makkah Route, sehingga pemeriksaan dokumen dilakukan langsung oleh otoritas imigrasi Arab Saudi di Bandara Juanda. Jemaah haji diminta waspadai cuaca panas dan juga rangkaian keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi secara berangsur dimulai. Jemaah diminta untuk mewaspadai cuaca panas dan senantiasa menjaga kesehatan agar dapat menjalani semua proses ibadah haji dengan maksimal. Total yang diberangkatkan pada gelombang pertama ini sebanyak 7.514 anggota jemaah melalui embarkasi Jakarta, Pondok Gede, Solo, Surabaya, Makassar, Batam, Kertajati, Lombok, dan Medan. Sehari sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, jemaah telah masuk ke asrama haji. Informasi ini dan juga sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses di kompas.id.